Oke, seperti inilah cara menyimpan bahan-bahan makanan alanya teras anak ya. Di- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video kali ini, saya akan membagikan tips bagaimana cara menyimpan bahan makanan yang berupa sayuran agar bisa tahan sampai dengan 2 minggu ke depan. Video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya ya, Mam, yang bercerita tentang bagaimana cara menyimpan bahan-bahan makanan yang berupa protein agar bisa tahan selama 2 minggu. Oke, kita lanjut kepada pembahasannya ya, Mams. Untuk sayuran-sayuran yang akan saya simpan di sini, saya akan buang bagian-bagian yang memang tidak akan kita pakai untuk memasak. Seperti ujung-ujung dari wortel dan lobak tadi. Kemudian kita simpan di dalam wadah kedap udara. Nah, ini saya sedang membersihkan daun bawang. Saya akan buang bagian-bagian akarnya ya. Kemudian saya bersihkan lapisan terluar yang memang ada tanahnya. Untuk beberapa orang, biasanya ada yang dicuci terlebih dahulu, kemudian dijemur, dan setelah itu baru disimpan di dalam wadah kedap udara. Tapi kalau saya di sini cukup dibersihkan saja bagian-bagian yang memang kotornya. Nah, setelah semuanya bersih, kemudian saya potong-potong sesuai dengan ukuran tempat yang akan kita gunakan untuk menyimpan daun bawang ini. Setelah kita simpan dalam wadah kedap udara, kemudian kita simpan di dalam kulkas. Sekarang saya lanjut juga untuk membuang bagian yang tidak terpakai pada sayuran pokcoy ini. Kemudian simpan lagi di dalam wadah kedap udara. Terus kita simpan dalam kulkas juga. Nah, kali ini adalah bagaimana saya menyimpan rempah-rempah ya. Seperti sayuran tadi, kita buang dulu bagian yang tidak terpakainya, ujung-ujung dari serai ini. Kemudian kita potong-potong juga sesuai dengan ukuran wadah yang akan kita gunakan untuk menyimpan. Untuk rempah-rempah ini, saya sama prinsipnya seperti sayuran, akan saya simpan di dalam wadah kedap udara. Kemudian akan saya simpan di dalam kulkas. Untuk beberapa orang, ini biasanya ada juga yang disimpan di luar kulkas ya, di dalam suhu udara normal, dalam wadah yang terbuka. Nah, hanya saja pengalaman dari saya, ini biasanya serai dan juga rempah-rempah ini akan menjadi kering, dan ketika kita pakai wanginya jadi kurang keluar. Jadi ini saya rempah-rempahnya sama seperti sayuran, disimpan dalam wadah kedap udara, kemudian kita simpan di dalam kulkas. Ini isinya ada serai, jahe, lengkuas, kemudian ada cikur. Oke, seperti inilah cara menyimpan bahan-bahan makanan alanya teras anak ya. Di sini untuk sayuran pada prinsipnya kita harus simpan dalam wadah kedap udara.
Nah, seperti ini ya. Nanti kita tutup. Terus saya lebih suka dengan wadah kedap udaranya adalah merek Tupperware dan memang sudah terbukti ya. Kalau kita menyimpan sayuran-sayuran dalam wadah ini bisa bertahan sampai dengan seminggu lebih ya. Kalau ya untuk 2 minggu nanti kita lihat seperti apa. Kalau saya pernah menggunakan wadah-wadah lain itu tidak terlalu lama akhirnya. Seperti ini buncis ya. Ini 1 minggu ke depan akan tetap hijau seperti ini. Nah, begitu juga dengan daun bawang ini akan tetap hijau seperti ini sampai dengan 1 minggu ke depan. Jadi saya recommended banget untuk merek ini. Kalau bunda-bunda biasanya pakai merek apa? Bisa di-share ya di komentar. Seperti apa nih untuk merek-merek yang lain, wadah-wadah merek yang lain itu seperti apa nih kemampuan menyimpan makanannya. Untuk makanan protein itu bisa memakai merek apapun ya, bisa yang murah ataupun yang mahal. Karena prinsipnya kita simpannya nanti di freezer. Kenapa harus menggunakan wadah kedap udara? Supaya baunya tetap ada di dalam wadah tersebut, jadi tidak saling mencemari bau ya. Kayak misalnya bau udang nanti akan mencemari bau ayam kalau kita tidak simpan dalam ruang kedap udara, dalam wadah kedap udara. Oke, sekarang saya akan sebutkan harga-harganya, apakah sama dengan di tempat bunda atau memang di sini lebih mahal atau lebih murah. Ini untuk tempe saya belinya satu papan besarnya 6.000. Saya belinya 2 papan jadi 12.000 ya. Terus kemudian ini ayamnya sudah diungkep kuning ya. Per kilonya 28.000. Lagi murah alhamdulillah. Dan katanya memang di pasar sebenarnya harganya 26.000. Saya belinya di teman suami dan diantar langsung ke rumah. Tapi tidak apa-apa karena itu kan sudah diantar ya, jadi 2.000-nya. Saya langganan banget di situ. Alhamdulillah ayamnya segar. Ini 2 kilo saya ungkep. Nanti tinggal minta aja ke anak mau digoreng atau dibakar. Kemudian untuk yang 1 kilonya ini rencananya saya mau bikin steak ayam dan chicken katsu. Nih, beli 1 kilo ya untuk ayam filetnya. Terus kemudian kita lari ke sini, di sebelah sini ada ikan nila. Ikan nila harganya 34.000 1 kilonya. Saya belinya 1,5 kilo, saya bagi 2 karena buat 2 kali makan. Jadi kenapa kita harus pisahkan wadahnya sesuai dengan hari akan kita makan supaya bahannya tetap bagus. Jadi kayak misalnya kita ikan nila nih, kalau di satu wadahkan, nanti ketika kita butuh kita keluarkan, terus ternyata tidak habis kita masukkan lagi. Jadi diprediksikan satu wadah ini kita habis dalam 1 hari itu. Jadi untuk yang sisanya ini masih bisa ditunggu untuk misalnya 2 hari berikutnya, masih nggak apa-apa, masih bagus karena terus ada di freezer. Dan kita nggak repot juga ya harus keluar masuk. Kemudian ini ada sosis. Oh ya, masih ada juga di freezer, ada sosis. Sosis ini memang butuh nih kesukaannya Teteh Kisa. Atau bisa jadi tambahan buat tumis-tumisan ya. Kemudian saya beli daging. Ini dagingnya, daging sapinya sudah saya presto. Terus saya pisahkan menjadi 4 wadah. Untuk per kilonya 100.000. Dan saya pisahkan sesuai dengan jumlah menu yang akan saya gunakan dengan daging iga ini. Nih, ini kuahnya, saya pisahkan kuahnya. Kemudian ini udang. Kalau udang ini saya belinya di warung.
karena kalau di pasar saya nggak nemu yang segar, nggak tahu nih ibu warungnya dapat dari mana, dan nggak apa-apa lah ya, kita saling berbagi rezeki dengan tetangga. Di sini harganya 20.000, tapi nggak saya gram tuh isinya karena udah dibungkus aja. Isinya adalah 20.000, sudah saya bumbuin. Jadi nanti kalau pakai mau dibikin udang crispy, udah tinggal keluarin aja, terus kita goreng dengan tepung. Geser ke sini, ini ada ikan tongkol. Kemudian ini ada ikan kembung. Saya belinya setengah kilo aja, 20.000. Nah, itulah proteinnya. Kemudian kita bergeser ke sayurannya. Nih, ini ada lobak putih untuk soto Bandung. Kemudian ada wortel. Wortel ini rencananya mau saya gunakan untuk bala-bala. Wortelnya 3.500, lobak putihnya 2.000. Terus kemudian ada mentimun. Timun ini harganya 3.500 seperapat. Setengah timun ini. Kemudian ada jamur. Jamur ini harganya 5.000 seperapatnya. Terus buncis seperapat 3.500. Kemudian ini apa ya? Ini sebenarnya belinya udah campur-campur ya. Ini buat nanti kita bikin. Nah, ini buat bikin capcay. Harganya 2.500 satu bungkusnya, sudah dipotong-potong. Kemudian ini tomat. Tomat ini harganya 7.000 satu kilonya. Terus ada cabai merah. Cabai merah ini seperapatnya 10.000. Dan ada pokcoy. Harganya 2.000 satu ikatnya. Kemudian, iya itu pokcoy teh. Kemudian ini bawang daun. Bawang daun ini 3.000 saya belinya. 3.000. Geser ke sebelah sini, kemudian ada kacang panjang sama tempe. Kacang panjangnya harganya 3.500 seperapat. Ini tempenya tadi potongan dari yang tadi diungkep ya, bareng ayam. Terus kemudian ada ini untuk sayur sop. Sayur sopnya harganya 2.500 satu bungkusnya, udah campur-campur. Kalau brokolinya ini 6.500 segini aja. Kayaknya lagi mahal ya bun ya, saya lupa tuh. Terus kemudian geser ke sini, ada cengek atau cabai keriting. Bukan cabai keriting, cabai apa ya bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Sundanya tuh cengek ini. Saya beli harganya 5.000 segini. Kemudian ke sini, di sini rempah-rempah ya, lajak, kemudian ada serai, ada cikur, salam, kemudian di dalamnya ada jahe juga. Kalau kunyit saya senangnya pakainya kunyit bubuk aja biar tangannya nggak kuning. Ada asin japu sama asin peda, ini semuanya 10.000, sudah saya cuci, nanti dijemur. Oke, seperti inilah food preparation saya kali ini. Seperti biasanya, yang membedakan kali ini hanya saja saya melakukan food preparationnya untuk 2 pekan ke depan. Biasanya saya kan melakukannya untuk 1 minggu. Hal ini dikarenakan memang karena wabah corona ini, supaya tidak terlalu sering keluar rumah, dan alhamdulillah ada rizkinya, jadi ya sudah, lebih baik saya stok makanannya untuk waktu 2 pekan ke depan. Terima kasih ya sudah nonton. Kalau misalnya Bunda merasa ini bermanfaat, silahkan di like, kemudian di subscribe, jangan lupa, agar channel ini bisa terus berkembang.
dan di-share ke semua sosial media yang Bunda punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.